bakal ngasih tahu kalian tentang deforestasi di Indonesia. Kemudian kita akan nerangin ke kalian tentang pengertiannya, terus data-datanya, Ya, terus juga ada trennya dan juga dampaknya yang ada pada tahun 2019 hingga 2022. Jadi kita akan datanya kebanyakan dari tahun itu. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Raka Muhammad Rayana Al-Hafiz dari absen 29. Saya Ferita Sidia Rahman dari absen 12. Saya Muhammad Biasa Ali dari absen 22. Jadi kita mulai aja teman-teman. Pengertian bakal dibaca sama ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu deforestasi. Jadi deforestasi itu adalah pengurangan luas hutan secara permanen akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penebangan, dan pembangunan. Nah, selanjutnya ada data deforestasi di Indonesia yang saya buat menggunakan tabel nih. Nah, terus juga di sini tuh, diagram. Nah, di sini ada data pada tahun 2019 yaitu sekitar 439 hektar, di mana ini sangat tinggi. Dan juga ada 2019 yaitu 462. Terus pada tahun 2020 ada 115, 2021 ada 113, dan juga pada tahun 2022 yaitu 111. Nah, kami itu kategorikan berdasarkan warnanya. Kalau misalnya warna merah yang tinggi, kalau misalnya warna hijau itu udah rendah. Langsung ke penyebab utamanya, yaitu yang pertama adalah karena perkebunan kelapa sawit, yaitu sekitar 70%. Juga ada pertanian dan juga perkebunan kecil-kecil, yaitu 22%. Selanjutnya ada penebangan dan juga pembangunan jalan, dan juga ada pertambangan. Nah, jadi intinya kalau berdasarkan dari data yang kami cari, itu sawit itu adalah menjadi penyebab terbesar deforestasi di Indonesia. Kemudian ada wilayah yang rentan atau sangat parah terjadinya deforestasi, ada 3. Pertama Kalimantan, kedua Sumatera, dan ketiga Papua. Kenapa ketiga wilayah ini menjadi rentan terkena deforestasi? Karena di Kalimantan, Sumatera, Papua itu sendiri memiliki banyak lahan pohon, banyak banget. Jadi sehingga mereka tuh butuh nih kayak lahan, jadi mereka ngambil dari ketiga wilayah tersebut. Kemudian kita bisa lihat dari tabel dari yang sebelah kiri ini. Ini ada beberapa wilayah yang udah kita rangkum dengan tingkat deforestasinya dan kategorinya. Yang pertama ada Aceh dengan tingkat deforestasinya sedang. Dia dikategorikan hijau, berarti dia tuh nggak terlalu parah. Sama kayak Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan tingkat sedang dan rendah. Kemudian di sini kita masuk ke tingkat deforestasi yang tinggi. Dia tuh yang sangat tinggi ada di Riau, terus tinggi ada di Jambi, sama yang tinggi juga ada di Sumatera Selatan. Nah, ketiga itu yang sering terjadinya deforestasi, kayak pengambilan lahan yang berlebihan seperti itu. Kemudian ada beberapa kota seperti Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau yang memiliki tingkat rendah dan sedang. Mereka tuh nggak masuk ke tingkat deforestasinya itu sangat tinggi, sehingga mereka tuh dikategorikan hijau. Nah, kita lihat sendiri dengan DKI Jakarta itu dia tuh sangat rendah. Jadi emang udah banyak, emang di DKI Jakarta udah banyak kota perkotaan gitu, sehingga lahan hutannya itu hijaunya itu emang sedikit. Nah, kalian beberapa mungkin biar mempersingkat waktu, saya akan bacain yang tingkatnya tinggi. Dimulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur itu tuh memiliki tingkat deforestasi yang sangat tinggi. Kemudian ada Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang memiliki tingkat deforestasi tinggi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka tuh sangat tinggi karena si Kalimantan itu sendiri masih banyak lahannya, banyak perhutanannya. Seperti itu, makanya di kota ini tuh dia tuh sering diambil lahannya kayak gitu untuk ditanam seperti kepala sawit. Nah, mungkin yang terakhir ada Papua Barat dan Papua. Nah, itu tuh tinggi dan sangat tinggi. Lanjut lagi ke deforestasinya, yaitu perubahan iklim. Karena di bawahnya hutan, maka iklim pun akan menjadi panas dan akan menjadikan pemanasan global. Selanjutnya ada banjir dan longsor, yang dimana ketika tidak ada pepohonan yang menyerap air, maka itu akan terjadi banjir dan juga kekeringan. Banjir dan juga longsor ketika hujan terjadi. Selanjutnya adalah hewan terancam punah. Kenapa? Karena ketika hutan dibabat habis,
maka akan terjadinya kehilangan lahan buat dia tinggal, maka hewan-hewan pun akan terancam punah. Terus selanjutnya adalah polusi udara meningkat. Ketika hutan udah ditebang, maka oksigen yang baik akan berkurang, akan digantikan dengan oksigen kendaraan ataupun oksigen yang tidak baik. Ya karena pohon itu sendiri mengeluarkan oksigen. Ketika si pohonnya itu ditebang, oksigen itu akan berkurang dan digantikan dengan oksigen terkait dengan potasium. Baik, terus kemudian apa sih yang terjadi jika deforestasi itu terus terjadi? Nah, kita udah menganalisis seperti apa sih prediksi masa depannya. Jadi yang pertama, luas hutan akan semakin berkurang. Iya dong, mungkin bertambah karena ya kalau semakin diambil semakin berkurang. Kemudian ada risiko bencana yang meningkat karena pohon itu bisa menyerap air dan menyerap air dengan akarnya. Kalau bisa hilang kan bisa terjadi banjir kayak gitu. Kemudian ada ekosistem rusak. Nah, karena ada beberapa hewan itu tempat tinggalnya di hutan, dan jika si hutan itu diambil juga, maka ekosistem bisa juga bakal rusak kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ini bisa dikendalikan, hutan bisa dipulihkan, benar, dan lingkungan lebih stabil. Lalu kami mempunyai solusi atas deforestasi yang sudah terjadi. Yang pertama itu adalah reboisasi dan restorasi hutan. Nah, reboisasi itu adalah upaya penanaman kembali hutan yang telah rusak atau gundul. Lalu yang kedua ada pembatasan dan pengawasan penebangan hutan. Jadi diadakannya pembatasan atau pengawasan di setiap wilayah yang ingin dibangun. Lalu yang ketiga ada pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Perlu adanya sistem perkebunan yang lebih baik dan tidak merusak hutan. Nah, mungkin sekian saja dari kami. Beberapa kesimpulan yang bisa kita berikan yaitu deforestasi itu kayak penebangan hutan itu secara berlebihan, lalu banyak dampak yang dikeluarkan kayak gitu, dan ada juga solusi yang bisa diberikan. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.